Sebenarnya banyaknya selain untung cepat, mereka mikirnya tuh lebih ke gue ambil franchise, gue maunya passive income. Jadi setelah gue invest, setelah gue punya, gue beli usaha, udah done gitu kan. Gue ngangkat kaki aja duitnya masuk gitu. Itu mungkin yang ada di mindset masyarakat. Nggak salah sih, karena emang itu yang kita maksudnya yang ada yang ditunjukin ke kita tuh seperti itu. Kalau nggak salah ada ya memang yang pemain-pemain franchise yang mereka tuh nggak cuma punya satu produk atau satu brand, tapi ada beberapa. Ya banyak sekali. Itu bisa nggak kita jadikan misalnya, oh dia yang sebelum-sebelumnya nih sukses nih pegang yang lain-lain, oh sekarang lagi bikin produk baru nih atau brand baru, terus kita ikutan karena melihat track record brand-brand atau produk-produk yang lain berjalan sukses. Bangun bisnis sendiri, franchise itu lebih mudah nggak? Untuk makin kesini ya, itu bisnis ke franchise itu nggak harus selalu F&B. Hai sahabat Ibu Kaya, aku Olivia Louis, founder Ibu Kaya, kanal personal finance yang membantu para ibu-ibu mencapai kekayaan versi mereka sendiri. Di episode kali ini, podcast kita itu akan membahas tema khusus, yaitu tema bagaimana menjadi investor franchise yang cerdas. Aku mengundang salah satu narasumber yang menurutku kompeten sekali untuk kita kulik-kulik dan bahas terkait hal ini, karena aku udah follow TokToknya juga udah lama banget gitu ya. Langsung aja kita undang Liana Octavia. Halo. Hai, halo semuanya. Ini kan jadi audiens kita tuh ibu-ibu ya, makanya panggilannya itu sahabat Ibu Kaya. Gitu kan. Liana juga baru jadi mami ya. Ya benar, baru banget, baru 4 bulan. Iya, seru banget. Jadi kalau sahabat Ibu Kaya yang suka nontonin TokTok pasti tahu, mungkin suka lewat kok kontennya tuh Franchisepedia nama akunnya ya kan? Betul. Ini seru banget. Kenapa sih dulu tiba-tiba bisa kepikirannya bikin itu? Karena menurutku itu sesuatu yang tidak umum ya. Kalau orang ngomongin investasi emas gitu-gitu banyak yang bikin kontennya. Jadi cerita singkatnya sebenarnya nih ya, nggak ada alasan mulia atau gimana banget sih. Basically karena dulu itu bisnisnya mantan pacar aku, which is suami aku sekarang, itu adalah di bisnis supplier. Nah, sebenarnya ada Franchisepedia itu mula-mulanya karena aku jadi content creator aja. Nah, kenapa jadi content creator? Karena pada saat itu kan aku bagian marketingnya ya, bisnis B2B supplier gitu. Terus kayaknya lihat-lihat di Indonesia nih, kalau mau marketing atau mau nge-sale sesuatu, aku harus jadi sesuatu, which is aku pikir kayak harus terkenal nih baru gampang masuk gitu, karena kayaknya ketok pintu orang nge-sales agak susah. Jadi sebenarnya pada saat itu pas juga lagi COVID kan, lagi COVID, aku bingung sebenarnya karena nggak bisa ketemu klien, nggak bisa meeting sama klien. Akhirnya aku pikir-pikir banyak banget waktu yang kosong, aku coba bikin konten. Sebenarnya nggak langsung konten franchise juga, awal-awal konten random lah, anything yang tentang bisnis dan segala macam. Terus kayak setelah bikin konten baru kerasa kayaknya banyak orang yang tertarik ya sama franchise gitu. Dan banyak sekali yang masih awam dan nggak mengerti. Terus akhirnya aku coba setting niche di konten, aku bahas terus franchise ini. Baru muncullah si Franchisepedia. Jadi sebenarnya Franchisepedia itu berawal dari aku yang sebagai content creator. Jadi nggak langsung ada Franchisepedia gitu. Jadi pas bikin konten bahas franchise, terus aku juga ngambil franchise, aku share pengalaman aku karena aku ngelihat mungkin media-media banyak ya, tapi nggak ada yang benar-benar mereka menjalankan. Nah, aku tuh pas ngontenin franchise itu aku mikir aku nggak mau yang cuman ngomong doang. Jadi I decide untuk ambil beberapa franchise, aku try untuk kerja sama orang juga, ngambil master franchise gitu. Banyak sih. Jadi dari yang aku alamin itu banyak yang aku sharingkan jadi konten. Jadi aku kasih tahu pengalamannya seperti apa. Nah, sedangkan Franchisepedia itu adalah yang aku bentuk untuk sebenarnya setelah mulai bikin konten, aku ngelihat ternyata setelah aku ambil franchise juga, aku lihat ternyata banyak franchise tuh yang ada plus minusnya. Sampai akhirnya aku kulik-kulik kenapa aku nggak bikin Franchisepedia aja gitu, karena Franchisepedia itu aku maunya bikin sebuah media di mana brand-brand yang masuk itu adalah brand-brand yang sudah kita kurasi ya, sudah kita kurasi, karena kalau nggak ada bedanya sama media yang lain. Jadi ya sesimpel itu sih, Franchisepedia itu muncul hanya karena itu gitu. Jadi nggak yang alasan yang mulia sampai gimana banget. Aku mau
mau apa namanya brand-brand yang top-top aja atau gimana gitu sih, enggak sih. Tapi buat aku itu tidak sesimpel itu, karena itu semenarik itu. Bahkan gitu ya? aku pernah sempat mau bukan tergoda, kita udah sampai tahap terakhir tuh udah mau nyari ruko untuk ambil salah satu franchise yang ada di konten kamu. Tapi waktu itu tidak jadi karena akhirnya kita memilih untuk ambil bisnis yang lain gitu. Tapi franchise yang ada di video itu bagus banget gitu. Cuma kayaknya kita mau yang lain dulu deh industrinya. Oke, kita mulai satu-satu dulu terkait dengan tadi Liana tuh ada sempat ngomong di Indonesia tuh sebenarnya banyak yang nggak tahu nih dalam-dalamnya si franchise itu sendiri ya kan. Karena konotasi mereka ya yang aku tangkap adalah ambil franchise itu bisa untung cepat. Padahal benar nggak demikian? Oke, sebenarnya banyaknya selain untung cepat mereka mikirnya tuh lebih ke gue ambil franchise, gue maunya passive income. Jadi setelah gue invest, setelah gue punya, gue beli usaha, udah done gitu kan. Gue ngangkat kaki aja duitnya masuk gitu. Itu mungkin yang ada di mindset masyarakat. Nggak salah sih, karena emang itu yang kita, maksudnya yang ada yang ditunjukin ke kita tuh seperti itu. Tapi sebenarnya di Indonesia nggak ada beberapa tipe. Jadi mungkin aku sebutnya peluang usaha ya. Di market di Indonesia tuh sebenarnya ada beberapa tipe peluang usaha. Tapi semuanya tuh dikategorikan franchise, which is itu menurut aku agak salah. Jadi ini kalau kita cari di KBBI itu nggak ada, kita cari di ilmu ekonomi itu juga nggak ada. Jadi ini pun berdasarkan pengalaman aku beberapa tahun ini kulik-kulik soal peluang usaha gitu ya. Jadi di market itu ada 3 tipe. Menurut saya tuh ada paket usaha, ada kemitraan, baru ada franchise. Which is waralaba. Nah kalau secara aturan perundang-undangan itu ada juga. Sebuah brand itu bisa dikatakan franchise kalau misalnya mereka tuh punya STPW atau surat tanda waralaba lah istilahnya gitu. Nah untuk bisa dapat STPW itu sebenarnya ada beberapa kriteria atau kriteria lah yang harus penuhin. Misalnya dia udah jalan 5 tahun, dia udah terbukti menguntungkan. Nah sedangkan yang ada di market itu banyak yang belum bisa dikatakan franchise. Mungkin bisa dikatakan peluang usaha ataupun kemitraan. Nah, gini deh, aku simple question ya ke Olive. Kalau kita ngomongin franchise, yang paling pertama di otak itu apa? Brandnya? Paling pertama? Ya. Di aku? Ya. Si Boba. Oh ya? Iya. Oke. Atau salon juga ada deh beberapa. Oke, kalau misalnya biasanya tuh orang mikirnya franchise itu adalah something yang big gitu ya. Aku nggak tahu nih boleh sebut brand nggak? Boleh, oke. It's like McDonald's, KFC gitu kan. Ya nggak salah. Atau itu Alfamart. Ya itu adalah franchise. McDonald's, KFC, Starbucks itu adalah franchise yang besar gitu kan. Nah jadi tuh orang mikirnya gue mau beli franchise tuh gue bisa jadi kayak gini nih, gue buka dapat duit. Sedangkan yang di market tuh sebenarnya yang mungkin ditawarkan kepada kalian tuh kebanyakan adalah kemitraan, yang dimana kita juga sebagai franchisee atau sebagai mitra tuh harus hands on lah kayak gitu. Nah terus franchise itu juga sebenarnya nggak yang seongkang-ongkang kaki gitu juga sih. Buktinya kayak brand-brand gede KFC ataupun Starbucks ataupun McDonald's, mereka juga punya manajemen kan. Maksudnya mereka bedanya adalah mereka bukan perorangan, mereka jual franchise ke sebuah perusahaan besar yang sudah ada manajemennya, yang juga setiap harinya tuh yang mereka handle operational and everything gitu loh. Bedanya kalau kita perorangan ya kita harus turun tangan juga sebenarnya. Kayak gitu sih. Jadi mungkin yang di market menurut aku punya bayangan everything is franchise, padahal sebenarnya belum bisa dikatakan franchise. Ada yang paket usaha yang mereka bahkan enggak kontrol kamu punya lokasi, bukan kontrol sih, mereka nggak ada sistemnya. Jadi mereka cuma jual, itu paket usaha tuh biasa murah banget, 5 juta, 10 juta, tapi orang sebutnya itu franchise. Padahal itu sebenarnya adalah paket usaha. Mereka tuh hanya mempermudah kita untuk memulai sebuah usaha gitu. Jadi kayak paket ST 5 jutaan, 2 jutaan tuh banyak banget kan. Dan itu mereka tidak fraud, ya mereka emang jualnya seperti itu gitu. Berarti kayak tadi kan Liana bilang mereka nggak kontrol even lokasinya. Jadi misalnya sepanjang berapa kilometer bisa aja ada 10 yang jualan. Betul. Brand yang sama. Betul, mereka ada peraturan, tapi kadang tidak ada sistem yang mengikat. Jadi mereka tuh nggak bisa tahu mitranya tuh buka di sebelah mana, pindah pun mereka nggak tahu karena nggak ada sistem kasir, nggak ada sistem yang ngelok mereka gitu loh, si mitra-mitranya ini. Makanya bisa terjadi 1 kilo nih bisa ada 3 sampai 5 cabang es teh kan. Aturannya sebenarnya ada. Tapi ya mereka nggak bermain di law gitu, nggak di hukumnya tuh nggak ada aja sih. Oke, menarik. Tadi ada yang menarik yang di highlight sama Liana, yaitu
franchise itu kan kalau yang benernya ya, mereka harus ada keuntungannya dulu. Bukan keuntungan, terbukti menguntungkan selama 5 tahun gitu kan minimum. Tapi yang terjadi di market saat ini adalah kalau dia sistemnya kemitraan, mungkin kita nggak usah sebut franchise itu sendiri, banyak brand yang belum 1 tahun tiba-tiba udah buka kemitraan. Betul. Itu gimana menurut Liana? Itu nggak ada hukumnya sih, maksudnya nggak ada salah ya, nggak ada salah karena ya mereka buka outlet, ada yang bahkan tidak buka outlet sendiri, mereka jual konsep aja, ada nggak banyak juga gitu. Mau dibilang is it wrong? Enggak, karena nggak ada aturan kan, maksudnya nggak ada yang bilang lu nggak boleh bermitra seperti itu, karena bermitra sendiri tuh artinya bekerja sama. So there's nothing wrong with that. Cuman mungkin kebanyakan yang terjadi di masyarakat itu adalah terlalu mudah untuk membuat sebuah brand, sehingga yang difokuskan itu instead of ngembangin brandnya, malah ngembanginnya tuh jualan, jadi malah jualan cabang gitu. Itu yang jadi salahnya sih. Gitu. Kalau Liana tadi sampaikan nggak ada aturan yang mengatur hal itu, jadi sebaiknya yang dikontrol adalah dari kita sisi sendiri, kitanya kan, franchisee-nya. Kira-kira bagaimana ya cara supaya misalnya kita tahu nih sekarang yang menawarkan kemitraan ini banyak, tapi belum ada 1 tahun. Apakah kita memang sebaiknya menghindar atau oke nggak apa-apa kenalan dulu, tapi ada sebaiknya yang perlu diperhatikan ini. Kalau itu sebenarnya banyak faktor ya. Maksudnya gimana ya? Kalau kita bilang, karena banyak brand yang mereka belum setahun tapi mereka booming kan. Dan I see a lot of people making money out of it. Maksudnya mereka get money banyak banget karena brand itu baru tapi nge-booming, nge-trend. Jadi mereka ngambil kemitraannya lah ya, buka cabang-cabangnya tuh ambil profitnya cepat gitu loh, dan itu malah menguntungkan gitu. Tapi ada juga yang karena mereka terlalu baru ternyata secara manajemennya enggak gitu ya, terus mereka jadi terbengkalai ataupun brandnya tidak jangka panjang. Maksudnya karena kan kalau misalnya singkat tidak ada track record ya. Nggak ada track record, kita nggak tahu manajemennya itu seberapa tanggung jawabnya terhadap brand itu sendiri. Nah yang terjadi biasanya seperti itu sih, mungkin owner brandnya tidak tanggung jawab, jadinya terbengkalai, nggak ada promosi, nggak ada R&D produk baru. Nah kayak gitu sih. Tapi jadi nggak semua yang baru itu juga merugikan gitu, karena ada yang baru tapi dia booming. Ya dia menguntungkan dan besar sekali. Maksudnya mereka bisa BEP literally 3 bulan. Aku lihat tuh outlet yang mall-mall yang sewanya juga gede banget gitu. Kalau sekarang yang lagi happening ada satu salon kuku tuh yang lagi secara bersamaan di mall-mall gede. Yang depannya S. Itu kan dia buka kemitraan juga. Justru aku ngeliatnya juga tertarik juga ya gitu. Dia memang belum brandnya masih baru, tapi karena dia bukanya berbarengan kan, buka kemitraan, which is secara brandingan bagus sih menurutku gitu. Nah kalau misalkan berdasarkan pengalaman dari Liana sendiri, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi keberhasilan dari sebuah franchise itu? Banyak banget. Banyak banget tuh, dalam arti punya beberapa faktor dan faktor-faktor itu berhubungan satu sama lain. Contoh nih, sebenarnya sama dengan bisnis sih. Like kita open bisnis, kita butuh tahu target market kita siapa, lokasi pembukanya di mana, terus juga harga produk atau harga jasanya itu sesuai nggak dengan market di situ gitu ya. Jadi dari lokasi, produk sampai dengan harganya itu semuanya tuh sangkut. Faktor-faktor ini tuh berhubungan satu sama lain. Jadi kalau ditanya apa sih yang bikin sebuah brand itu berhasil atau itu bertahan lama lah minimal ya. Yang pertama pasti adalah lokasi harus tepat. Sesuai dengan target marketnya, harganya harus masuk, dan pastinya rasa. Kalau kita ngomong produk F&B pasti rasanya juga harus enak gitu ya, karena nggak mungkin nggak mungkin bisa long term kalau nggak enak. Tapi enak ini juga balik lagi target marketnya, karena target A bilang enak belum tentu C bilang enak, C bilang enak belum tentu yang A bilang enak gitu kan. Jadi satu kesatuan gitu. Sama ya pastinya manajemen ya. Karena kalau kita ngambil sebuah franchise, kita sebut aja lah ya franchise yang tadi kita bagi jadi 3, kita bilang aja franchise biar gampang gitu. Itu pastinya tergantung pastinya manajemen juga play a big factor. Kenapa? Karena kita ngambil franchise, kita tuh nggak mau repot marketing, kita nggak mau repot brandingnya, kita nggak mau repot sama R&D produk. Nah,
biasanya itu tergantung seberapa brand itu fokus di bagian sana. Sesering apa mereka marketingkan, mereka seberapa sering nge-branding, R&D produk. Nah itu tuh yang menentukan jangka panjangnya gitu sih. Jadi ya selain kita sebagai mitra untuk mencari lokasi dan produk dan segala macam, ya si manajemen ini juga play a big role. Apalagi mereka juga supply bahan baku kan. Kadang-kadang tuh ada brand yang supply bahan bakunya tuh tengah jalan terus nggak susah nih mau repeat bahan baku tuh susah. Nah itu juga jadi problem kan. Jadi maksudnya ngurangin omset sales si toko gitu. Bisa terjadi juga. Kalau misalkan kita ngelihat juga track recordnya kan, kalau nggak salah ada ya memang yang pemain-pemain franchise yang mereka tuh nggak cuma punya satu produk atau satu brand, tapi ada beberapa. Ya banyak sekali. Itu bisa nggak kita jadikan misalnya, oh dia yang sebelum-sebelumnya nih sukses nih pegang yang lain-lain, oh sekarang lagi bikin produk baru nih atau brand baru, terus kita ikutan karena melihat track record brand-brand atau produk-produknya yang lain berjalan sukses. Maksudnya itu bisa jadi patokan. Kalau itu sih lebih ke bisa jadi patokan kita ngenilai secara company-nya ya, maksudnya manajemennya itu ada track record yang baik. Tapi kalau ditanyakan apakah pasti brand yang semua dia keluarkan berhasil ya belum tentu. Karena ada juga yang aku tahu mereka berhasil di beberapa brand gitu kan, tapi ternyata ada brand-brand yang baru keluar itu nggak masuk ke market. Kayak gitu tuh ya pasti ada aja sih. Gitu. Correct me if I'm wrong, kalau nggak salah Liana ada bisnis yang ini bukan sih ice cream ya? Aku di B2B, maksudnya aku supply. Aku supply bahan baku as a supplier. Nah ini aku mau nanya, sebenarnya dibanding bangun bisnis sendiri, franchise itu lebih mudah nggak? Atau sebenarnya kalau kamu punya waktunya, kamu punya modalnya, mending bangun brand sendiri? Kalau ini balik ke masing-masing orang ya. If you have time, mungkin kalau misalnya sahabat Ibu Kaya di sini punya waktu gitu ya, terus memang punya passion untuk bangun sesuatu, sebenarnya bikin sebuah brand juga nggak salah sih. Cuman ya pasti ada trial errornya. Enaknya kalau misalnya kita ambil franchise itu semuanya tuh sudah disiapkan, mulai dari logo, branding, karena kan itu mungkin gampang-gampang susah ya. Kalau orang yang nggak punya kreativitas mungkin susah sekali untuk maksudnya create sebuah branding segala macam gitu. Even create SOP aja tidak semudah itu. Betul, apalagi sama trial produk gitu-gitu kan, bisa masuk ke market, hitungan HPP itu kan nggak semua orang punya pengalaman. Makanya kenapa franchise itu jadi sebuah pilihan. Dan ketika kamu mau mulai sebuah usaha tuh nggak panjang waktu yang dibutuhkan gitu loh. Untuk memulai jadinya lebih cepat kan kalau ngambil franchise gitu. Sebenarnya ya gitu sih, jadi plus minus sih kalau menurut saya sih. Kalau ditanyain better ambil yang mana, ya tergantung masing-masing ya, kayak gitu. Kalau menurut sepengalamannya Liana ya, sebenarnya apa sih tantangan atau biasanya faktor kegagalan dari para franchisee itu yang pemula-pemula terutama ya? Apakah mereka salah pilih produknya ataukah yang lain-lain? Sebenarnya kalau dilihat dari ini, kalau kita ngomongin sisinya franchisee ya, problem franchisee apa, bukan franchisor, karena franchisor juga pasti ada problem juga. Kalau kita sebagai franchisee, problemnya biasa adalah yang tadi dari awal mindsetnya itu udah salah. Karena mindsetnya mereka pikir gue beli udah gue tinggalin gitu kan, gue nggak usah ngapa-ngapain. Sebenarnya ada juga sih franchise yang kayak gitu, tapi sistemnya autopilot. Itu lebih ke posisinya kita bukan sebagai pelaku usaha, tapi kita sebagai investor. Jadi itu mental sama mindsetnya beda lagi. Kalau misalnya kita ambil franchise terus kita buka, itu kita seolah-olah sebagai pemilik usahanya kan, itu mentalnya juga beda lagi gitu. Nah problemnya menurut saya tuh yang terjadi, mereka pikirnya oh gue bisa ongkong-ongkong kaki nih gitu kan. Nah akhirnya setelah beli udah ada karyawan, udah training, semuanya dipikirnya bisnis itu akan berjalan begitu saja tanpa perlu ada apa-apa gitu loh. Sedangkan tidak seindah itu. Bisa terjadi adalah mungkin produknya atau jasanya itu yang dia, maksudnya udah karyawan-karyawannya tuh udah nggak sesuai SOP lagi, itu udah ngeganggu. Kecurangan-kecurangan yang terjadi di cabang kita, misalnya dari karyawan itu juga bisa terjadi gitu loh. Kalau misalnya nggak kalau kita nggak kontrol ya, gitu sih. Oke, nah ini ada pertanyaan nih dari aku. Kalau kita ngelihat misalnya ya deck presentasi gitu ya dari penawaran franchise itu sendiri gitu,
sepertinya tuh banyak yang menampilkan tuh sangat menguntungkan gitu kan. Misalnya tertulis return on investment itu sekian puluh persen gitu ya, balik modalnya sekian bulan. Tapi setelah dicoba itu ternyata hal tersebut itu hanya mungkin terjadinya di pusat. Jadi itu hitungan di pusat. Kalau pas kita jadi franchisee kan kita pertama royalti dan lain-lain gitu, belum ada biaya-biaya yang lain gitu. Belum tentu di cabang yang kita tuh kayak gitu. Dalam hal seperti ini biasanya apa sih yang salah? Apakah karena kita salah pilih lokasi atau pihak franchisee memang sengaja franchisor ya membesar-besarkan angka di draft penawaran biar terlihat menggiurkan? Oke, let me clear dulu ya. Jadi sebenarnya proposal itu adalah marketing tools. Yang namanya marketing pasti selalu indah dong, karena kan tujuannya untuk menjual ya kan. Jadi udah pasti marketing tools ini akan dibikin seindah mungkin. Terus yang diambil itu data BEP-nya tuh dari mana sih? Apakah dari outlet dia, dari outlet mitra, atau mungkin hanya rekayasa? We never know. Gak ada yang tahu selain brand itu sendiri. Jadi makanya kalau saya di konten itu saya selalu suggest mereka untuk please banget hitung ulang. Karena BEP itu kadang ada brand-brand yang mungkin bahkan mereka nggak pengalaman, jadi mereka tuh mereka tidak masukin semuanya. Ada yang nggak masukin sewa atau mungkin perintilan kayak air lah, listrik, itu tuh mereka suka nggak masukin gitu, sehingga terlihat juga jauh lebih indah kan. Ya itu ya, karena this is a marketing tools, of course mereka akan bikin seindah mungkin. Apakah salah atau tidak, semua kembali kepada hati nurani para brand aja sih menurut aku. Sebenarnya kalau marketing ya nggak salah ya, nggak salah gitu. Kecap aja nomor 1, mana ada kecap nomor 2. Habis itu benar. Terus ya kalau salah itu adalah ketika mereka dengan sengaja menghilangkan angka-angka. Sama menurut saya sih yang salah adalah ketika mereka pakai angka tuh nggak sesuai. Jadi kan bahan baku kan kita sebenarnya beli sama pusat ya. Terus kita juga mungkin ada beberapa yang kita ambil dari luar juga. Nah biasanya itu mereka tidak tulis exactly perhitungannya. Jadi setelah sudah terjadi baru tahu kok bahan bakunya jauh lebih tinggi daripada yang di proposal seperti itu. Jadi salahnya ya ada, balik lagi sih tergantung si mitra ini make it as a marketing tools atau mereka emang dengan sengaja mengurangi hal-hal yang harusnya penting yang mereka tahu gitu. Jadi balik lagi kita mungkin sebagai calon harus lebih jeli. Kuncinya cuma di situ, karena cuma kita yang bisa kontrol gitu kan. Maksudnya kita yang harus ngelihat dan jangan pernah tergiur sama proposal karena bukan doesn't make sense. Kadang tuh kita juga bisa punya keuntungan lebih besar daripada si proposal ini. Balik lagi ya, tapi tergantung kita punya lokasi seperti apa. Banyak sih gara-gara lokasi sih. Jadi lokasi kita kalau rame banget ya kita bisa lebih bagus daripada si proposal ini. Possible nggak? Very possible gitu. Itu tadi gara-gara Liana bilang ada franchisor gitu ya tidak memasukkan seluruh angka untuk bisa BEP. Soalnya aku jadi keinget gitu, aku pernah sama adik iparku juga lagi lihat-lihat formulir, tapi ini bukan yang dilihat dari konten kamu kok, beda gitu. Lagi nyari sendiri. Terus dia ngitung BEP-nya itu cuma dari uang baik kita bayar franchise fee-nya itu. Jadi kan misalnya franchise fee katakanlah beli brandnya itu 100 juta gitu ya, kontraknya buat 5 tahun. Ya dia hitungnya cuma itu doang. Sama misalnya kayak dekornya udah. Terus tapi kan kita kan ada biaya operasional lain ya, belum listrik dan lain-lain. Ya pantas aja kurang dari setahun ibaratnya gitu kan. Ini ada pertanyaan lanjutan adalah tadi terkait dengan harga bahan baku ya. Ada teman aku yang sempat memiliki ngambil franchise ya, minuman. Tapi tidak dilanjutkan nih ceritanya setelah beberapa tahun karena secara keuntungan dia bilang tidak maksimal. Tapi si pihak franchisernya ini berjanji memang mau buyback. Jadi after berapa tahun kalau kamu sudah nggak mau lagi menjalankan franchise ini, kita buyback kata si franchisernya. Tapi pas aku dengar ceritanya, aku tuh jadi mikir nih. Ya tentu dari pihak franchisernya akan lebih menguntungkan dong. Pertama, kayak semacam franchising-nya pasti kan bangunnya di tengah mall gitu ya. Udah kayak marketing gratis kan. Brand ini ada gitu kan. Terus yang kedua secara bahan baku gitu ya, udah pasti kan harganya beda ketika ditembak ke franchisee sama si pusat
ngambil bahan baku sendiri sehingga HPP-nya bisa lebih rendah dan tentu bottom line-nya tuh jadi lebih menguntungkan. Nah, kalau menurut Liana kayak gini tuh gimana? Aku nggak tahu nih brand buyback-nya itu tujuannya apa, karena tapi kalau misalnya dibilang sesuai perjanjian dia memang melakukan buyback karena si mitra ini nggak mau, bisa dikatakan sebenarnya brand ini cukup bertanggung jawab. Karena ada brand yang secara proposal, secara perjanjian dia bilang dia mau buyback tapi ternyata tidak di buyback. Terus ini banyak pertanyaan nih, akunya jadi banyak pertanyaan. Satu, buybacknya nominalnya berapa? Harga beli. Harga misalnya contoh ya dia waktu itu keluarnya misalnya 1 miliar gitu, di buyback segitu. Di buyback segitu. Oke. Kalau mau dibilang apakah aku nggak tahu sih, maksudnya si brand ini tujuannya apa. Tapi ketika brand itu buyback itu tuh ada beberapa maksud. Ada yang mereka memang buyback supaya, aku nggak tahu nih, aku sih nggak gitu ngerti sama yang namanya bisnis startup ya. Tapi sekarang tuh banyak sekali brand yang sudah kemitraan, habis itu dia buyback supaya dia punya portion yang lebih besar dari keseluruhan perusahaan, supaya bisa diinjek dana, maksudnya supaya bisa diinjek sama visi, jadi become a startup dan segala macam. Jadi kadang bisa seperti itu juga. Nah tapi kalau misalnya dibilang si brand ini apakah dia buyback jadinya malah kita rugi? Kalau menurut aku sih dia buyback justru malah dia being responsible dengan perjanjian itu justru. Nah, aku nggak tahu apakah dia masih beroperasional jadinya si cabang itu. Oh, masih. Jadi si pusat yang operate jadi temanku udah tidak megang sama sekali. Oke, itu jujur agak susah ya kalau saya nggak melihat perhitungannya. Aku nggak bisa decide gitu loh, karena mau tahu si temannya ini secara rugi, maksudnya ruginya seberapa nih? Nggak rugi ya, tapi hanya tidak secara bottom line tuh tidak ekspektasi dia lah. Oke, maksudnya tidak sebesar karena yang dia menurut dia bahan bakunya tuh terlampau mahal. Karena dan harus wajib ambil di si franchiser gitu. Oke. Nah, ya sih kalau misal ditanyain, ya aku nggak tahu sih tujuan si brand ini apa ya, karena hanya dialah yang tahu. Tapi kalau di dunia yang selama ini aku jalanin, mereka buyback itu menurut saya being responsible, satu. Yang kedua, mungkin nggak sih karena mereka jadinya lebih untung. Jadi sekarang I don't know ya, mungkin karena memang masih jalan ya, mereka masih mau hold the brand, mereka masih dapat profit dari cabang situ ya. Nah sebenarnya nih kalau ngomongin kayak kita tuh kan franchisee, karena kan aku juga ada salon ya, salonnya itu juga franchise juga gitu, tapi pemilik brandnya cengeng banget gitu ya. Cuma teman-temanku yang lain tuh banyak mereka tuh mengeluhkan adalah biaya bahan baku yang mungkin mahal kan. Padahal kalau misalkan contoh nih tahu gitu ya, ada temanku cerita, gue kalau cari bahannya itu sendiri jauh lebih murah dari yang gue ambil di pusat misalnya gitu. Jadi kan itu mengganggu bottom line. Kita tuh sebagai franchisee bisa nggak sih nego gitu ke menurut pengalamannya Liana ya ke pihak franchiser bahwa kita keberatan nih kalau harga bahan bakunya segini, bisa nggak kita ambil sendiri aja misalnya bahan bakunya? Oke. Biasanya kalau di peraturan di PKS ya, itu pasti bahan baku dari mereka. Nah biasanya yang bisa boleh nego, kalau pengalaman aku setelah aku interview begitu banyak brand, ada yang mereka perbolehkan ketika kita tuh di luar daerah. Misalnya kantornya tuh di Jakarta, terus misalnya saya di daerah nih gitu ya, di Sumatera, terus ternyata di Sumatera itu ongkirnya terlalu mahal untuk bahan baku tersebut. Nah itu biasanya boleh tergantung brand juga sih. Kalau brandnya cukup fleksibel mereka boleh, asal kita kirim sampel. Jadi sampel bahan baku yang kita mau ganti tuh ini, boleh nggak? Sometimes seperti itu, tapi memang mostly tidak diperbolehkan, apalagi kalau dia tuh di Jakarta terus di Jabodetabek itu pasti harus ngambil sama pusat sih. Karena memang mereka ngambil keuntungan dari situ. Iya, selain mengambil keuntungan mungkin bisa sisi positifnya mereka jaga kualitas kan. Betul. Apalagi F&B gitu kan. Betul. Kalau misalnya terlalu jomplang antara cabang gitu kan nanti rasanya bingung. Jadi nggak konsisten. Jadi ya plus minus sih. Tapi tidak bisa dipungkiri memang pasti mereka ngambil keuntungan. Tapi ada brand yang nggak ambil. Aku pernah interview satu. Ya karena memang saya kaget pas ngelihat HPP-nya itu kok bisa segini gitu. Dan ternyata memang ya kita nggak ambil profit dari bahan baku gitu. Cuma sistemnya autopilot. Jadi dia ngambil dari management fee instead of the bahan baku kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan nih ada pertanyaan lagi adalah kan tadi Liana ada sempat mention juga. Kita misalnya tergantung juga nih si pihak brandnya itu marketingnya tuh gimana dan lain-lain. Tapi boleh nggak kita sebagai
franchisee itu mengupayakan beberapa hal itu sendiri supaya misalnya yang cabangnya kita itu jadi lebih menguntungkan gitu. Oke. Misalnya di sekarang ini kayak franchise itu kebanyakan mereka brand itu dari pusat. Maksudnya sosial medianya dari pusat. Jadi kita sebagai mitra tuh nggak bisa punya Instagram sendiri ataupun sosial media sendiri gitu, nggak bisa karena mereka yang kontrol semuanya. Terus kalau ditanya boleh nggak sih kita naikin marketing untuk outlet kita? Boleh, pasti boleh. Tapi caranya mungkin tidak dengan kita membuka sosial media sendiri. Lebih ke dengan cara marketing yang lain. Misalnya mungkin kita ngundang influencer atau segala macam. Kayak gitu dari kita sendiri boleh nggak? Ya pasti boleh lah, brand tuh pasti mau gitu loh. Cuman kalau kontrol sendiri sosmed, sekarang tuh mostly kalau brand-brand yang bagus tuh jarang mereka karena mereka pengen brandingnya tuh terpusat. Ya kan, karena ketika branding terpusat mereka jalanin marketing misalnya kayak endorsement lah ataupun ads, itu jadinya semua cabang itu bisa kena dampaknya. Kayak gitu. Mereka kontrol the quality juga kan pasti. Betul. Kan gitu. Jadi konten itu ya satu vibes lah istilahnya gitu. Tapi masih ada juga brand-brand yang membebaskan mitra, misalnya untuk daerah-daerah mereka mau nge-add sendiri, branding sendiri ya boleh-boleh aja gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Nah, ini langsung tipsnya pasti yang ditungguin sama sahabat Ibu Kaya. Liana, ada nggak rekomendasi franchise di Indonesia yang menurut Liana menarik deh di tahun 2025 ini sampai ke depannya dengan modal yang tidak terlalu besar? Mungkin kan sahabat Ibu Kaya nih yang nonton kan ibu-ibu rumah tangga gitu kan, tapi punya uang-uang lebih gitu kan, namanya juga udah Ibu Kaya ya. Atau punya uang-uang sampingan gitu, lagi pengen coba punya ya usaha gitu kecil-kecilan. Jujur sampai detik ini ya, di kontenku aja tuh aku jarang banget rekomend a brand kayak aku merekomendasi kalian untuk ambil ini. Why? Karena yang tadi sudah kita bahas dari awal gitu, satu brand itu bisa berhasil maksudnya satu franchise itu bisa berhasil bukan dari kita, maksudnya bukan dari si brandnya doang gitu loh, tapi dari kita yang sebagai pelaku, kita cari lokasinya dan segala macam tuh faktornya tuh berhubungan kan. Makanya aku nggak pernah recommend you guys ini gitu loh, karena kalaupun saya recommend brandnya tapi ternyata lokasi tidak tuh bisa jadi nggak untung juga gitu ya. Nah kalau ditanya ini recommend atau industrinya aja deh ya, I would say that untuk makin kesini ya, itu bisnis ke franchise itu nggak harus selalu F&B, tapi memang yang ditawarkan saat ini tuh F&B itu memang paling banyak. Kenapa? Karena mungkin lebih gampang ya, lebih cepet gitu loh. Sama di F&B tuh marginnya jauh lebih besar. Kalau saya compare dari satu ke satu ya, franchise F&B itu punya margin lebih besar, tapi resikonya itu untuk jangka panjangnya lebih sulit karena saking gampangnya. Itu kompetisinya tuh sangat tinggi. Red ocean ya ibaratnya. Untuk F&B. Nah, tapi franchise itu nggak semuanya hanya F&B. Ada yang edukasi, ada yang retail juga gitu ya. Kalau aku sendiri, aku juga udah pernah bikin kontennya sih. If I have a chance atau mungkin aku punya kesempatan dan punya modal, aku mungkin bisa ngelirik ke edukasi. Gitu. Edukasinya itu edukasi seperti apa? Kayak kursus buat anak-anak kayak gitu. Tapi balik lagi ya, lokasinya juga mesti tepat karena kalau jaraknya terlalu jauh harus yang betul, harus yang memang di lingkungan banyak pasangan mudanya ya kan? Betul. Jadi karena aku ngelihat di daerah-daerah. Jadi kan aku sebenarnya aslinya kan di daerah. Aku ngelihat brand-brand franchise yang ada di daerah itu ya rame gitu, maksudnya setelah aku perhitungkan dengan SPP dan segala macam ya. Tapi biasanya kalau non F&B itu marginnya tipis memang lebih tipis, tapi kita bisa lihat mungkin dia jauh lebih jangka panjang ya, lebih sustain sih dibandingkan F&B gitu loh. Jadi kembali lagi kan ke orang-orang maunya gimana nih, margin yang gede atau maunya lebih long term ya. Karena di edukasi juga saya lihat laporan-laporan tuh ada yang awal-awal pasti minus karena kan untuk get students itu di awal nggak secepat itu. Mungkin butuh gitu customer acquisition yang lebih mahal kali ya dari F&B. Tapi franchise yang tadinya aku sempat mau ambil karena lihat konten kamu itu edukasi. Oke. Karena kita ngelihat anak kita juga kan, kita aja butuh ini, berarti kan anak orang lain juga butuh ya, apalagi terutama di daerah rumahku. Cuma sayangnya di dekat rumahku tuh sudah ada si brand itu, coding, mobilnya coding. Iya. Sudah ada dan
kita tuh bilang boleh nggak di kan rumah kita tuh kan perumahannya Citra ini ada nomornya gitu, terus kita bilang ya udah kita mau bukanya di Citra yang kesekian boleh nggak, terus dia bilang nggak boleh karena terlalu deket. Katanya artinya the brand is good. Iya. Jadi ini tips juga ya buat ibu-ibu kaya yang kalau misalnya mau cari brand gitu kan, manajemen lihat manajemen tuh bagus apa enggak itu ketika mereka nggak ngasal ambil. Iya. Ketika mereka nanya dulu lokasi kamu di mana, mungkin mereka juga ada survei dulu, mereka ngelihat dulu lokasinya cocok apa enggak gitu ya. So I think the brand is good gitu kan. Makanya tidak diperbolehkan. Jadi balik lagi ya, edukasi sih menarik ya, kan setelah jadi ibu tuh jadi apa pasti kan tahu beda. Anak kita aja butuh, berarti orang lain. Terus aku juga kepoin foundernya kan gitu. Ya udah gitu, karena nggak boleh, karena waktu itu pilihannya sebenarnya mau BSD. Ya udah, cuma karena aduh jauh nih dari rumah, takut nggak kekontrol. Karena balik lagi kalau kita sudah paham franchise itu bukan passive income, jadi kita harus operasional juga. Walaupun ada karyawan kan harus tetap nongkrong di sana ya, apalagi awal-awal gitu. Gitu sih. Oke, makasih ya Liana atas waktunya hari ini, seru banget. Nanti bisik-bisikin aku lagi dong kalau ada franchise yang seru. Oke, itu tadi sahabat Ibu Kaya, top pembahasan kita hari ini seru banget, banyak tips, banyak insight dari Liana. Jadi aku harap sahabat Ibu Kaya bisa share podcast kita episode kali ini ke teman-temannya atau ke keluarga yang kira-kira lagi mau belajar terkait franchise. Aku Olivia Louis dan juga Liana Octavia pamit undur diri. Bye-bye.